Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 ini yang pertama akan membahas analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Di dalam materi analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk ada 3 bahasan. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, strategi pemasaran produk. Dan yang ketiga, rencana pemasaran produk. Di bahasan menentukan harga jual produk ada 4 subbab, yaitu teknik menentukan harga jual, strategi penentuan harga produk, penetapan harga pokok produksi, dan analisis BEP dalam produk. Kemudian di bahasan strategi pemasaran produk ada 4 subbab juga, yaitu unsur pokok strategi pemasaran produk, pemilihan strategi pemasaran produk, strategi marketing mix, dan rencana strategi pemasaran produk di perusahaan. Kemudian di bahasan rencana pemasaran produk ada pengertian dan peranan perencanaan pemasaran produk, macam-macam perencanaan pemasaran produk, proses perencanaan pemasaran produk, strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk, dan yang terakhir kepuasan pelanggan produk. Bahasan yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Di sini dijelaskan untuk yang poin pertama itu teknik menentukan harga jual. Di subbab teknik menentukan harga jual yang akan dibahas ada 6 poin. Yang pertama yaitu modal. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual produk pada sebuah usaha adalah modal awal. Modal awal yang besar itu tidak akan menjamin produk kalian akan diminati oleh calon pelanggan. Jadi, modal awal itu harus benar-benar diperhatikan ketika akan memberikan harga sebuah produk. Poin yang kedua yaitu material atau bahan baku. Harga bahan baku atau material yang kalian gunakan juga perlu diperhatikan. Jika kalian menjual produk buatan sendiri atau handmade, tentunya bahan baku menjadi bagian terpenting dari terciptanya produk yang akan dijual. Harga bahan baku harus dipikirkan juga sebelum menentukan harga jual produk tersebut. Hal tersebut akan menjadi sedikit rumit ketika dihadapkan pada harga baku yang terus naik harganya. Jika hal tersebut terjadi, ada 2 pilihan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu mempertahankan kualitas produk dengan menaikkan harga. Ya, dengan resiko kalian akan kehilangan beberapa pelanggan. Atau menurunkan harga demi menarik banyak pelanggan dengan menurunkan kualitas dari produk. Poin yang ketiga yaitu pembayaran tenaga kerja. Misalnya, jika pada awal kalian berjualan itu hanya sendiri, bisa saja kalian memberikan harga yang sedikit lebih rendah dari pesaing bisnis kalian. Tetapi apabila di tengah jalan kalian membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu berjualan, kalian juga harus memperhitungkan biaya untuk membayar mereka. Nah, hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga produk yang kalian jual. Poin yang keempat yaitu pengeluaran lain-lain. Sebuah bisnis tidak hanya berkutat pada membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, tetapi lebih dari itu. Bisnis tentu saja akan mengeluarkan banyak biaya khusus untuk hal-hal lain, seperti biaya operasional, biaya rutin, biaya tidak rutin, dan pengeluaran lain-lainnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi kita sebagai pebisnis sebelum menentukan harga produk jual. Poin yang terakhir yaitu persentase profit.
keuntungan akan menjadi bagian yang terpenting dalam menentukan harga suatu produk. Kita harus memperhatikan dan memperhitungkan persentase profit atau keuntungan penjualan produk kita sebelumnya. Hal tersebut tentu akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam menentukan harga jual produk selanjutnya. Ini berlaku untuk perusahaan yang harus selalu memperhatikan persentase keuntungan dan kerugian dari usahanya. Di subbab yang kedua, yaitu strategi penentuan harga produk, ada 3 metode. Yang pertama, metode berdasarkan biaya, yang kedua berdasarkan harga kompetitor, dan yang ketiga berdasarkan permintaan. Penentuan harga produk berdasarkan biaya ada 2 cara. Yang pertama yaitu harga biaya plus. Caranya dengan menambahkan modal atau biaya produksi dengan laba atau keuntungan yang diinginkan. Langsung ke contoh ya. Misalnya, saya memiliki usaha baju. Dalam memproduksi 10 baju, biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar Rp500.000. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, listrik, dan lain-lain sebesar Rp500.000. Jadi total biaya produksi sebesar Rp1.000.000. Saya menginginkan keuntungan 30%, maka berapa harga jual satu buah baju? Yang pertama harus dimasukkan yaitu modal atau biaya produksi sebesar 1 juta, kemudian ditambah keuntungan yang saya inginkan yaitu 30% dikali modal sebesar 1 juta. Sama dengan 1 juta ditambah hasil tadi yaitu 300.000 diperoleh 1.300.000. Itu untuk harga jual 10 baju. Berarti jika harga jual 1 baju tinggal membagi 10 saja, diperoleh harga jual untuk 1 baju yaitu Rp130.000. Nah, sudah ketemu ya harga jual untuk 1 buah baju. Apabila kalian masih belum paham, bisa ditanyakan nanti di sesi terakhir. Kemudian, cara yang kedua yaitu harga markup. Diperoleh dari harga beli ditambah markup. Biasanya cara ini dipakai oleh pedagang yang membeli barang dari supplier, kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Contoh ya, saya memiliki usaha baju online sebagai reseller. Saya membeli baju dari supplier sebesar Rp100.000. Sebelum saya jual, saya tambahkan markup sebesar Rp30.000. Maka harga jualnya adalah harga beli dari supplier yaitu Rp100.000, saya tambahkan harga markup yaitu Rp30.000. Jadi harga jual baju tersebut sebesar Rp130.000. Kembali ke slide strategi penentuan harga produk ya. Jadi kan sudah membahas yang berdasarkan biaya. Nah, yang sekarang membahas berdasarkan harga kompetitor. Strategi penetapan harga yang satu ini umumnya digunakan untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli. Maksudnya oligopoli itu adalah kondisi pasar dengan menjual barang yang sama. Misalnya, saya menjual sebuah baju, kalian juga menjual sebuah baju, teman kalian juga menjual sebuah baju. Cara menentukan harga jual di sini dilakukan dengan melihat harga jual produk yang dijual oleh kompetitor kita atau pesaing kita. Jika kita bisa menetapkan harga jual yang lebih murah dibanding pesaing kita, maka para pelanggan akan banyak lari ke kita. Tetapi dalam persaingan atau kompetisi yang kuat seringkali terjadi perang harga. Akibatnya makin keuntungan yang didapatkan semakin sedikit dan konsumenlah yang diuntungkan karena harga produk semakin murah. Kemudian, strategi penentuan harga produk yang ketiga yaitu berdasarkan permintaan.
Maksudnya, penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima. Caranya dapat dilakukan dengan melakukan analisis. Hal yang dilakukan adalah dengan cara meminta kepada konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk kita, seperti di mana konsumen merasa harga terlalu mahal, merasa murah, atau bahkan merasa terlalu murah. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu penetapan harga pokok produksi. Di sini juga ada beberapa bahasan. Yang pertama, manfaat penetapan harga pokok produksi. Di dalam manfaat ini ada 5 poin. Yang pertama, memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua, menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang keempat, dasar menentukan harga jual. Dan yang kelima, menghitung harga pokok penjualan. Kemudian di penetapan harga pokok produksi ini terdapat tujuan perhitungan harga pokok produksi, yang di dalamnya juga ada 5 poin. Yang pertama, menilai penghematan dari proses produksi. Yang kedua, penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Yang ketiga, menilai barang yang masih dikerjakan. Yang keempat, menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut sendiri. Dan yang terakhir, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Di penetapan harga pokok produksi ini juga ada metode pengumpulan harga pokok produksi. Metode pengumpulan harga pokok produksi ini ada 2 macam, yaitu harga pokok pesanan atau job order costing dan harga pokok proses atau proses costing. Metode harga produk pesanan digunakan untuk perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Sedangkan metode harga pokok proses digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Di buku kalian dimisalkan produksi kertas. Perbedaannya di sini sudah saya klasifikasikan. Klasifikasi pertama yaitu pengumpulan biaya. Jika pada harga pokok pesanan itu pengumpulan biayanya berdasarkan pesanan. Sedangkan di metode harga pokok proses itu berdasarkan departemen produksi per periode akuntansi. Klasifikasi yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi per item. Sebenarnya caranya sama, yaitu total biaya produksi dibagi jumlah satuan produk yang dihasilkan. Di sini yang membedakan yaitu jika metode harga pokok pesanan, perhitungan itu dilakukan pada saat pesanan selesai diproduksi. Sedangkan pada metode harga pokok proses, perhitungan dilakukan pada akhir bulan. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Jika pada metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, di awal pesanan maksudnya. Sedangkan di metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama satu periode akuntansi. Sebenarnya di penetapan harga pokok produksi ini masih ada 2 subbab, yaitu unsur-unsur biaya produksi dan metode penentuan harga pokok produksi. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp pribadi saya. Terima kasih.